بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam ruangan ini untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu keislaman, dan ini semua adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hambanya, terhadap hamba-hambanya. Dan semua ini kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepada dia. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah salah satu kegiatan yang dari kegiatan ini kita bisa memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya. Dan ibu-ibu, para akhwat rahimanillah wa iyyakun, alhamdulillah sekali lagi kita berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, pengajian yang pertama khusus untuk wanita pada tanggal 14 Jumadal Ula 1430 Hijriah. Dan insyaallah taala kita akan membaca kitab yang dikarang oleh ulama besar pada abad ini, yaitu Al-Allamah Ad-Doktor Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau ini adalah salah satu ulama besar dan majelis ahli fatwa di negeri Arab Saudi. Bukunya yang akan kita bahas berjudul dalam bahasa Arab Tanbihat ala ahkami takhtassu bil mu'minat. Artinya sentuhan nilai kefikihan untuk wanita beriman. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para akhwat rahimanillah wa iyyakun, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga apa yang kita kerjakan sekarang ini merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai membaca kitab yang di hadapan kita ini, dan insyaallah ibu-ibu sudah memegang fotokopiannya, tidak salahnya kita ingin mengingatkan akan sebuah permasalahan penting sebelum mengerjakan segala amal ibadah. Karena apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang ibu-ibu rahimanillah wa iyyakunna ketahui, bahwasanya amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekarang dalam amal ibadah yang salah satu amal ibadah pada zaman sekarang ini sangat penting. Karena berapa banyak kaum muslimin yang tergelincir di dalam kemaksiatan, di dalam kemunafikan, di dalam kemusyrikan, kekufuran, karena salah satu sebab terbesarnya adalah dia bodoh akan agama Islam yang sangat sempurna ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan bahwasanya kita sekarang ini adalah dalam beramal ibadah. Dan salah satu amal ibadah, salah satu syarat sahnya amal ibadah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Sampai menuntut ilmu pun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, sesungguhnya amal ibadah itu sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu ketika kita datang ke sini, ibu dari pagi, dari sore sudah siap-siap, kemudian naik tangga capek, ya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadahnya tidak sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka mensyirikkan, mereka berbuat syirik, maka sungguh amal perbuatannya akan terhapus. Oleh sebab itu sekali lagi, ketika kita dalam menuntut amal ibadah ini, maka kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majelis ini untuk pertama kali dan mudah-mudahan selalu akan terus menerus pengajian ini, sehingga kalau selesai kitab ini kita akan ke kitab yang lain yang lebih penting mungkin. Maka ketika selalu kita datang ke sini, niatkan hanya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya, "Wahai Imam Ahmad, bagaimanakah caranya agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i?" Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab, ini perkataan penting dan mohon dicatat, agar ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Satu. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari kaum muslimin. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menambahkan agar kita niat, agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu berniat agar kita bisa memperjuangkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. 3 syarat inilah agar kita benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ibu sekarang dalam melaksanakan amal ibadah yang sangat agung. Sangat agung, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
masih banyak sebagian akhwat yang mungkin pada saat-saat sekarang ini kosong, atau mungkin di hadapan TV, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang kurang bermanfaat. Akan tetapi ibu ditakdirkan untuk hadir di sini membaca, mempelajari akan agama Islam, yang mana itu semua akan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagaimana yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'rab. Artinya ibu itu adalah sekolahan. Jika kita siapkan dia, maka dia akan mempersiapkan generasi yang terbaik. Jadi ibu-ibu sekarang mengemban tugas yang sangat berat. Anak-anak yang kita didik itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendidik anak kita? Dengan apa kita berikan pelajaran anak kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita sekarang membaca apa yang kita ingin baca dari kitab Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman. Dan kami harapkan ibu-ibu yang di belakang, karena saya enggak melihat ya, jadi mohon diperhatikan, dan kalau seandainya nanti ada pertanyaan maka tolong ditanya. Kalau seandainya enggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini atau buku ini dikarang oleh pengarang, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau membicarakan di dalam kitab ini adalah tentang hal-hal yang khusus untuk wanita muslimah. Pada pasal yang pertama, pembahasan umum, yaitu yang berkenaan dengan yang akan kita bicarakan malam ini insyaallah taala, yang berkenaan dengan kedudukan wanita ketika sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kedudukan wanita setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal yang kedua, fikih wanita tentang mempercantik tubuh. Pasal yang ketiga, fikih wanita tentang haid dan istihadah dan nifas, dan selanjutnya. Kita akan baca, dan sistem saya adalah membaca kitab ini per huruf. Jadi kita akan baca, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa khalaqaz zawjaini adh-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu fil akhirati wal ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh urija bihi ila as-sama fara'a min ayati rabbihil kubra sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wa sallama tasliman katsiran muabbada. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang hafizahullahu taala membuka kitab ini dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Ini mensori tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan surat-surat kepada raja-raja agar mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pengarang berkata, segala puji bagi Allah yang menentukan qadar setiap makhluknya dan memberikan bimbingan. Dia yang menciptakan pasangan lelaki dan wanita, dan air mani yang dipancarkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Inilah kalimat atau arti yang paling tepat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini arti yang paling sempurna dari la ilaha illallah. Karena sebagian orang ada yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, ada lagi yang mengartikan tiada pencipta selain Allah. Itu semua kurang sempurna, dan ibu-ibu bisa membahasnya nanti di dalam masalah tauhid. Yang jelas arti yang paling sempurna yaitu tiada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kurang tepat kita kalau mengartikan tiada Tuhan selain Allah?
Karena di dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan. Orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasrani menyembah Isa, orang Hindu, Buddha mempunyai Tuhan 330.000 berhala. Kemudian orang-orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma semua itu adalah Tuhan yang batil, sembahan yang batil. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Artinya, yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak disembah, dan yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Kemudian pengarang mengatakan, hanya baginya segala puji di akhirat maupun di dunia. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Perhatian di sini, kalau seandainya kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersolawat agar tidak menjadi orang yang kikir, pelit, bakhil, medit. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi." Artinya, seorang yang kikir adalah yang disebutkan namaku di hadapannya akan tetapi dia tidak bersalawat atasku. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka paling tidak kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperjalankan ke langit, yaitu pada waktu Isra dan Mi'raj. Isra artinya, ini perhatian ibu-ibu, Isra artinya adalah perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dan Mi'raj artinya adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Yang karenanya beliau dapat melihat sebagian tanda-tanda agung kemahakuasaan Tuhannya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam sejahtera yang melimpah abadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak keluarga dan para sahabat beliau yang memiliki sifat-sifat dan perilaku yang agung. Wanita memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Kepadanya dibebankan berbagai tugas penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pengarahan secara khusus untuk wanita dan berpesan baik tentang mereka dalam khutbah beliau di Arafah. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Ya Bu ya, pada tahun 10 Hijriah. Dan haji yang beliau kerjakan adalah haji yang pertama dan terakhir. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan setelah itu haji, karena setelah beliau berhaji, beberapa bulan setelah beliau berhaji, beliau meninggal dunia. Dan ketika beliau berhaji di padang Arafah, beliau berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berpesan tentang hak-hak wanita. Contoh misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Artinya, bertakwalah kepada Allah di dalam masalah wanita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan redaksinya kepada para lelaki, para suami. Beliau berkata, "Ittaqullaha fin nisa. Fa inna kunna akhadtumuhum bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Artinya, sesungguhnya kalian telah mengambil wanita-wanita tersebut dengan amanat Allah, dan juga kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita tersebut dengan kalimat Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Sesungguhnya hak kalian atas wanita-wanita adalah tidak boleh seorang pun dari wanita membiarkan seseorang yang dibenci untuk menyentuh ranjang kalian. Fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Jika mereka melakukan hal yang tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Walahunna alaikum, dan hak-hak wanita atas kalian adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian memberikan rizki kepada para istri dan memberikan pakaian dengan yang patut kepada para istri. Inilah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memperhatikan kedudukan wanita, dan wanita di dalam agama Islam sangat diperhatikan. Tidak seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang akan kita baca kelak. Hal itu menunjukkan wajibnya memberi perhatian penuh kepada mereka di setiap masa, dan salah satu sebab kenapa saya pribadi untuk berniat untuk mengadakan pengajian seperti ini adalah ini sebabnya, agar kita benar-benar memperhatikan keberadaan wanita, kemudian juga menghormatinya dan memberikan pengajaran yang khusus untuk wanita agar bisa mempersiapkan generasi-generasi terbaik Islam. Lebih-lebih di masa kini, coba perhatikan, di mana wanita muslimah khususnya mendapat serangan dari luar karena ia telah dirampas kemuliaannya dan telah digeser turun dari kedudukannya yang semestinya. Oleh karena itu sangat perlu memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada wanita terhadap bahaya yang mengancam dirinya dan memaparkan di hadapannya jalan keluar agar selamat dari bahaya ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan pengarang ingin mengatakan bahwasanya ibu-ibu itu mempunyai musuh. Wanita-wanita muslimah itu mempunyai musuh. Di antara musuh-musuh wanita muslimah adalah seluruh orang kafir, baik itu dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, dan juga orang-orang orientalis yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Orang-orang yang fobi terhadap agama Islam, orang-orang yang membiarkan wanita-wanita menjadi barang dagangan yang sangat murah sekali. Itulah musuh-musuh wanita muslimah. Penulis berharap agar buku ini dengan fikih kewanitaan yang dikandungnya dapat menjadi lampu penerang pada jalan itu. Buku ini adalah sumbangan kecil yang itu pun tidak lebih dari upaya hamba yang belum berbuat banyak. Ini adalah tawadhu beliau, rendah hati beliau sebagai seorang ulama, bahwasanya ini adalah pekerjaan yang kecil, padahal ini tidak kecil karena ini adalah bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun semoga Allah menjadikannya bermanfaat sesuai dengan kadar nilainya. Buku ini merupakan langkah pertama dalam upaya ini, semoga berlanjut dengan langkah-langkah yang lebih luas jangkauannya dan lebih mencakup aspek bahasannya hingga ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Dengan dipacu oleh waktu, buku ini penulis susun dengan pasal-pasal berikut. Pasal pertama yaitu pembahasan umum. Pasal kedua fikih wanitaan tentang mempercantik tubuh. Kemudian sampai kepada pasal 10, silahkan ibu-ibu baca sendiri. Kemudian kita langsung kepada pembahasan umum. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan umum halaman 6. Kedudukan wanita pada masa sebelum datangnya Islam. Ibu-ibu akan perhatikan di sini, saya akan bahas secara mendetail bagaimana keadaan wanita sebelum Islam. Kita baca, yang dimaksud dengan masa sebelum datangnya Islam adalah masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam yang dialami oleh bangsa Arab kuno khususnya dan umat manusia di kala itu pada umumnya. Suatu masa yang saat itu manusia di masa kekosongan dari dakwah para rasul dan rusaknya garis-garis kehidupan. Di dalam hadis tertera bahwa Allah di kala itu memandang segenap manusia, Arab ataupun non-Arab, dengan penuh kemurkaan, kecuali segelintir generasi tersisa dari ahlu kitab. Maksud dari perkataan pengarang ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman, maka semenjak itu pula tidak ada yang memberikan amar ma'ruf kemudian yang melarang kemungkaran kepada manusia. Jadi itu yang disebut dengan zaman fatrah, zaman tidak adanya rasul. Pada waktu itu manusia benar-benar kacau, manusia benar-benar berbuat maksiat seenaknya saja, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan pelajaran, pengarahan dan sebagainya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha nadhara ila ahlil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum, kemudian Allah murka kepada mereka, arabahum wa ajamahum, baik yang Arab ataupun non-Arab. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Perbuatan syirik di mana-mana, perbuatan asusila di mana-mana. Illa baqaya min ahlil kitab. Hanya sedikit sekali yang masih berpegang teguh kepada
ajaran ahlul kitab, yaitu kepada ajaran Nasrani yang benar-benar dari Nabi Isa, dan juga kepada ajaran Yahudi, kepada ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Taib. Kemudian itu yang dimaksudkan oleh pengarang ketika pengarang mengatakan di dalam hadis tertera bahwa Allah dikala itu memandang segenap manusia Arab dan non-Arab dengan penuh kemurkaan, kecuali segelintir generasi tersisa dari ahlu kitab. Itu maksudnya. Secara umum wanita di waktu itu hidup dalam masa yang serba rumit, terutama di lingkungan masyarakat Arab. Nah, mulai sekarang pengarang ingin menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat Arab. Mereka tidak menghendaki kelahiran wanita. Sebab perhatikan, orang-orang Arab jahiliyah sangat membenci kalau seandainya ada wanita yang melahirkan anak perempuan. Di antara mereka ada yang mengubur wanita hidup-hidup hingga mati di kalang tanah, sementara yang lain membiarkannya hidup namun dalam kehidupan yang hina dan nista. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit taram ala sa'a ma yahkumun. Artinya, dan apabila seorang di antara mereka dikaruniai atau kelahiran anak perempuan, murunglah wajah mereka. Mereka sedih ketika mendapatkan anak perempuan. Nanti saya akan sebutkan bagaimana mereka sedihnya. Dan ia sangat jengkel, penuh kemarahan. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu malu kalau mendapatkan anak perempuan, karena mereka mengatakan bahwasanya anak perempuan ini adalah pembawa bencana. Itu sebabnya. Lantaran buruknya apa yang ia terima? Adakah ia akan memeliharanya dengan menanggung keniscayaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di kalang tanah? Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Artinya apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur itu hidup-hidup itu ditanya, nanti mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mengubur anak-anak? Kenapa mengubur anak perempuan hidup-hidup? Bahkan bukan anak perempuan saja, sebagian anak laki-laki mereka juga kubur. Nanti kita akan sebutkan. Karena dosa apa yang ia bunuh. Surat At-Takwir ayat 9. Ibu-ibu perlu dicatat, silahkan dicatat, bahwasanya yang paling pertama kali mengubur dari orang-orang Arab jahiliyah, mengubur anak perempuan adalah kabilah yang bernama Rabi'ah. Satu, Rabi'ah. Yang kedua, Kindah. Rabi'ah, yang kedua, Kindah. Yang ketiga, Tamim. Kabilah Tamim. Rabi'ah, kemudian Kindah, kemudian Tamim. Kemudian yang keempat, Mudhar. Kemudian yang kelima, Khuza'ah. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama yaitu Rabi'ah, yang kedua Kindah, yang ketiga Tamim, yang keempat Mudhar, yang kelima Khuza'ah. Khuza'ah pakai zai, pakai z, Khuza'ah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'i terkenal, beliau berkata, "Kana Mudhar wa Khuza'ah yudfinuna al-banati ahya'a." Artinya adalah kabilah Mudhar dan Khuza'ah, mereka itu mengubur hidup-hidup anak perempuan dalam keadaan hidup. Ya. Kemudian bagaimana mereka cara mengubur anak perempuan? Cara mereka mengubur anak perempuan, perhatikan sini. Ya, cara mereka mengubur anak perempuan dengan dua cara. Satu, ketika anak tersebut sudah berumur 6 tahun. Berumur berapa, Bu? 6 tahun. 6 tahun kemudian si suami mengatakan kepada istrinya, "Thayyibiha wa zayyiniha." Artinya, berikanlah dia minyak wangi, kemudian hiasilah dia, saya akan bawa kepada kerabat-kerabatnya. Ternyata si suami tersebut sudah membuat lubang
kemudian di lubang di padang pasir. Kemudian dia bawa anak tersebut tanpa sepengetahuan istrinya dan dia kubur hidup-hidup di sana. Caranya bagaimana menguburnya? Dia suruh anak tersebut melihat lubang tersebut. Kemudian ketika anak tersebut melihat lubang, maka si bapak tersebut mendorongnya ke dalam. Mendorongnya ke dalam, kemudian anak tersebut pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya si bapak tersebut dengan nyamannya mengubur anak tersebut hidup-hidup. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika seorang ibu mau melahirkan, maka istrinya ini yang mau melahirkan ini dibawa ke sebuah lubang. Ketika melahirkan, kalau yang keluar kepalanya anak laki-laki, maka dibiarkan, enggak dimasukkan ke dalam lubang. Tapi ketika keluar anaknya perempuan, maka langsung dimasukkan ke dalam lubang dan langsung dikubur pada saat itu. Jadi dua cara, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ini di dalam kitab Ad-Durrul Manthur, beliau pernah berkata, "Idza sarraka an ta'lama jahlal Arab faqra ma fawqa 30 wa 100 min suratil An'am." Ini catat baik-baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Jika kamu menginginkan untuk mengetahui kebodohan orang Arab." Nah, perhatian ibu-ibu, ketika kita belajar seperti ini maka diusahakan mencatatnya agak lebih cepat. Jadi wartawan sebentar. Ya. Jika kamu menginginkan untuk mengetahui kebodohan orang Arab, maka bacalah surat Al-An'am di atas 130-an ayat. Dari mulai 130-an ayat. Ya. Bacalah surat Al-An'am dari mulai ayat 130-an. Saya sudah kembali kepada surat Al-An'am dan saya dapatkan memang benar perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. Silakan ibu baca dari surat Al-An'am ayat 138 sampai 140. Di situ ibu-ibu akan lihat bagaimana orang-orang Arab kuno mereka sangat menghinakan kaum wanita. Saya baca sekarang surat Al-An'am ayat 138 sampai 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa qalu hadhihi an'am wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim." Dan mereka orang-orang Arab mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Artinya yang mereka inginkan di sini bahwasanya susu itu tidak boleh wanita minum. Yang minum hanya boleh laki-laki. Ya, itu maksudnya. Inilah binatang ternak karena mereka memerah dari binatang ternak tersebut susu. Mereka tidak memperbolehkan perempuan atau wanita-wanita untuk minum susu dari kambing ataupun dari sapi. Wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina. Di 139 Allah berfirman yang artinya, dan mereka mengatakan apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita. Nah, ini juga salah satu kebodohan orang Arab. Artinya kalau seandainya yang keluar itu adalah hewan berjanin laki-laki, maka itu tidak boleh wanita memakannya. Tidak boleh wanita memakannya. Tapi kalau seandainya yang keluar hewan berjanin perempuan atau betina, bukan perempuan ya, betina, maka dibiarkan. Ya, si perempuan dibiarkan dan tidak disembelih. Akan tetapi
dibiarkan sampai mati. Itu kalau seandainya hewan melahirkan dan yang dilahirkan tersebut adalah berjanin atau berkelamin betina. Nah, ini salah satu kebodohan orang-orang Arab. Nanti ibu-ibu silahkan baca di rumah surat Al-An'am ayat 138 sampai 140. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selanjutnya halaman 8. Sebaliknya, jika wanita itu selamat dari pengguguran terhadap dirinya hidup-hidup, ia pun hidup tanpa dihargai eksistensinya. Ia tidak mendapatkan sedikitpun bagian harta pusaka dan dari kerabatnya, meskipun kerabatnya itu kaya, sedang ia dililit kepakiran dan dihimpit kebutuhan. Karena mereka hanya memberikan harta waris kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Bahkan jika suaminya meninggal, wanita itu pun dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi sebagaimana harta suaminya. Sejumlah wanita hidup di tangan seorang suami. Ini ibu-ibu sekalian, paragraf ini menyatakan bahwasanya wanita itu tidak mewarisi, ya. Wanita itu tidak mewarisi. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab dulu, bahwasanya wanita itu tidak mewarisi. Bahkan mereka jadi harta warisan, bukan hanya tidak mewarisi, mereka sendiri jadi harta warisan. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, jika ada seseorang meninggal, maka istrinya akan jadi harta warisan. Yang mewarisi siapa? Kerabat suaminya. Jadi ibu-ibu kalau seandainya hidup di zaman jahiliyah, ibu-ibu sebagai harta warisan, ya. Nah, ini merupakan salah satu kehinaan orang-orang Arab terhadap wanita. Kemudian juga mereka, ya, kita baca selanjutnya, sejumlah wanita hidup di tangan seorang suami, di mana ia tidak terikat oleh bilangan tertentu dalam mempersunting suami, itu dalam mempersunting wanita. Di samping suami itu acuh terhadap kekeluh kesahannya, ketaknyamanannya, hidup dan ketertindasannya yang direguk oleh istri-istri itu. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paragraf ini menyatakan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka mempunyai sistem pernikahan yang sangat aneh. Silakan catat beberapa sistem pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Yang pertama, yang disebut dengan sistem pernikahan satu syarikat. Satu syarikat. Ini sistem yang pertama. Caranya bagaimana ibu-ibu? Jadi ada sekitar 10-an orang, dia bisa menikahi satu wanita. 10-an orang bisa menikahi satu wanita. Kemudian nanti kalau seandainya si wanita ini hamil, maka akan dilihat wajahnya ini mirip siapa? Mirip Abu Muhammad apa mirip Abu siapa? Kalau seandainya mirip si fulan, maka dikasihkan kepada si fulan, berarti itu anak si fulan. Ini nikah yang pertama. Nikah cara yang kedua yang disebut dengan istibdha. Tulis Bu ya, istibdha. Istibdha. Artinya istibdha. Istibdha. Sin ta ba dha alif ain. Istibdha. Artinya, dan ini masih sebagian orang-orang yang tidak mempunyai peradaban masih melakukannya, masih ada sampai sekarang, kata pengarang. Yaitu caranya, kalau seandainya ada seorang suami istri, kemudian sesudah dia merasakan kelezatan dari istri tersebut, dia akan kirim istrinya ke orang-orang terkenal, seperti para pejabat, kemudian para panglima kerajaan, atau kabilah-kabilah yang mana laki-lakinya ganteng-ganteng, maka istrinya akan disuruh ke sana. Sana kamu gauli si fulan tersebut. Untuk apa? Agar nanti keluar dari si istri ini seorang anak yang mulia, yang perkasa, yang ganteng, yang cerdas dan segala macamnya. Ini disebut dengan istibdha. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan mengambil teman wanita. Cara nikah mengambil teman wanita, ittikhadul akhdan. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin girlfriend.
Ittikhadul akhdan, mengambil teman-teman wanita. Caranya bagaimana? Caranya seorang laki-laki dan wanita sebelum menikah dia hidup bersama-sama. Nah, ini sering terjadi di mana? Di orang-orang kafir, orang-orang barat. Mereka sering hidup bersama sebelum menikah. Kalau sudah dapat anak baru nikah. Nah, ini ada di bangsa Arab kuno, jahiliyah dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat kalau tidak salah, benar Bu? Yang keempat? Yang keempat disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini asal mulanya dihalalkan dalam agama Islam, kemudian diharamkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan masih dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian yang kelima adalah sistem nikah gantian. Jadi ada dua pasang suami istri. Misalkan di sini ada dua pasang A dan B. Kemudian di sini ada C dan D. Maka si suami mengatakan, "Coba saya nyoba istri kamu." Ya, misalkan si A mengatakan kepada si C, "Coba saya mau nyoba si D." Kemudian si C juga mengatakan, "Coba saya mau nyoba si B." Nah, jadi saling bergantian. Ini dilakukan juga oleh orang-orang Arab. Yang keenam disebut dengan sistem nikah syighar. Syighar artinya adalah seorang wanita, atau bukan seorang wanita, seorang laki-laki yang mempunyai anak wanita. Seorang laki-laki yang mempunyai anak wanita. Dia mengatakan kepada laki-laki lain, "Mau enggak menikahi anak perempuan saya?" Kata laki-laki itu, "Iya mau, saya menikahi anak perempuan Anda." Akan tetapi, kata yang bapak ini yang punya anak perempuan, "Saya mau menikahkan anak perempuan saya dengan kamu, asalkan kamu juga menikahkan anak perempuan kamu dengan saya. Dan itu maharnya, jadi nggak pakai mahar. Itu maharnya. Ya, maharnya dalam nikah syighar yaitu menikahkan anak perempuannya kepada dia yang menawarkan anak perempuannya itu. Saya ulangi, nikah syighar adalah misalkan ada seorang laki-laki bernama A, Ahmad lah misalkan. Kemudian dia mempunyai anak wanita bernama Siti. Si Ahmad berkata kepada Joni, "John, ente mau nikahi anak perempuan ana enggak?" "Mau," katanya. Habis itu kata si Ahmad, "Tapi dengan syarat ente juga nikahkan anak perempuan ente sama saya." Nah, itulah disebut dengan nikah syighar, dan itulah maharnya. Ini ada di orang-orang Arab jahiliyah dulu, dan ini semua digagalkan dalam agama Islam atau dibatalkan dalam agama Islam. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat ya, kebiasaan orang-orang Arab dalam masalah talak. Ini tulis, kebiasaan orang-orang Arab dalam masalah talak. Caranya bagaimana? Jadi caranya, kalau dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wanita tidak boleh mentalak. Yang mempunyai hak prerogatif talak adalah laki-laki. Akan tetapi dalam kamus Arab jahiliyah, mereka wanita yang mempunyai talak. Jadi wanita boleh menalak suaminya. Ya. Kemudian juga cara menalaknya sungguh aneh, Bu. Yaitu dengan cara bagaimana? Tidak usah ngomong, tapi pintunya dirubah. Kalau seandainya pertamanya pintunya menghadap ke barat, maka kalau dia ingin menalak suaminya, dia hadapkan ke timur pintunya. Itu cara menalak si suami. Itu dalam masalah talak. Taib. Sekarang dalam masalah yang disebut dengan al-ihdad. Ihdad artinya adalah apabila seorang suami meninggal, maka dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, si perempuan atau istri tersebut tidak boleh berdandan. Kalau suaminya meninggal, si istri tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari.
Akan tetapi orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak 4 bulan 10 hari, mereka 1 tahun. Bahkan mereka tidak mau ngurus rambutnya, tidak mau ganti baju, tidak mau mandi. Kemudian dibiarkan rambutnya terurai, dibiarkan rambut dan kepalanya tidak ditutupi, sampai akhirnya mereka sangat bau sekali. Sehingga ketika sudah dalam keadaan begitu kejinya, begitu baunya, busuknya, dimasukkan ke dalam ruangan mereka atau rumah mereka burung, sehingga saking baunya burung tersebut mati. Ya sampai segitu, 1 tahun nggak mandi, gimana Bu? Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah disebut kalau seandainya dalam masalah ihdath seperti itu. Dan ini semua digagalkan dalam agama Islam. Dan jadi bersyukurlah ibu-ibu sekalian bahwasanya kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar manusia, dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca sedikit meskipun sudah adzan, tapi masih ada waktu untuk qomat. Kita akan baca sedikit tentang kedudukan wanita dalam Islam. Tatkala Islam datang, dihapuslah penindasan terhadap wanita. Ini benar Bu. Islam datang, Islam ingin menjadikan wanita itu manusia, bukan barang rongsokan atau bukan barang dagangan atau bukan barang yang sangat remeh, tetapi wanita itu adalah manusia. Jadi Islam datang ingin memanusiakan wanita. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Artinya, bagi para wanita, mereka itu mempunyai hak sebagaimana kewajiban-kewajiban mereka dengan cara yang patut. Ya. Al-Baqarah ayat 233. Ya. Ya sebentar, mungkin saya salah kali. Ya, ayat afwan Bu, 228. 228. Artinya, dan bagi para wanita seperti atau hak-hak wanita seperti kewajiban-kewajiban mereka yang dilakukan secara patut, dan hak-hak bagi laki-laki atas para wanita itu dilebihkan 1 derajat. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan agama Islam yang menjadikan wanita itu menjadi manusia, benar-benar diagungkan. Bahkan nanti kita akan sebutkan bagaimana Islam menjaga kesucian wanita, Islam memuliakan wanita, Islam ingin agar wanita tersebut menjadi manusia yang benar-benar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam datang untuk memanusiakan wanita. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Artinya, hai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwasanya antara laki-laki dan wanita ada kesamaan di dalam masalah apa? Di dalam masalah penciptaan. Yang menciptakan Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sama-sama dari wanita tersebut dari tanah, semuanya dari tanah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya antara wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan di dalam penciptaan. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan wanita adalah mitra laki-laki. Allah juga menyebutkan bahwa prinsip kemanusiaan wanita adalah mitra laki-laki. Wanita adalah mitra laki-laki. Artinya wanita itu bersama dengan laki-laki dia dalam beberapa perkara. Sebagaimana ia sama dengan laki-laki dalam perolehan pahala dan siksa atau perbuatan atau atas suatu perbuatan. Maksudnya apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan wanita sama. Kalau seandainya si wanita beramal soleh, maka si wanita tersebut juga akan mendapatkan pahala dari amal solehnya. Bukan hanya laki-laki saja.
Kalau seandainya si wanita berbuat maksiat, maka dia juga akan mendapatkan dosanya, ancamannya, hukumannya sebagaimana laki-laki ketika berbuat maksiat dan seterusnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang melakukan amal saleh, ingat Bu, amal saleh itu adalah amal yang terkandung di dalamnya dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik lelaki maupun wanita maupun perempuan, sedang ia beriman. Nah ini, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, kemudian ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan mengaruniakan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan kami pun benar-benar akan menganugerahinya mereka balasan dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan sebuah riwayat. Ada seorang sahabat atau seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah. Istri beliau itu bernama Ummu Salamah. Beliau bertanya, coba perhatikan pertanyaannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'u Allah dzakaran nisa fil hijrati bi syai'. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Allah menyebutkan tentang pahala wanita di dalam masalah hijrah. Artinya beliau ingin tahu wanita itu dapat balasan apa kalau dia berhijrah. Kalau beramal soleh dapat balasan apa? Maka setelah itu turunlah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Ali Imran yang berbunyi fastajabalahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Allah pun mengabulkan bagi mereka permintaan mereka. Allah berkata, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan sebuah amalan yang dilakukan oleh kalian, baik dari laki-laki ataupun wanita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam di dalam masalah amal ibadah maka tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Jadi ini dulu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ibu-ibu jazakumullahu khairan atas kehadirannya, dan mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu sekali sesuai dengan kesepakatan, nanti tunggu pengumumannya, kita akan berkumpul kembali untuk membaca kitab yang sangat bagus ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.